Ketika Allah berdialog dengan akal dan nafsu saat diciptakan. Secara bahasa, aql atau akal bisa bermakna al-hikmah atau kebijakan, atau bisa juga bermakna tindakan yang baik dan tepat. Akal juga bisa bermakna sifat, dikatakan uqila lahu syai'un, artinya dijaga atau diikat akalnya dan dibatasi. Secara istilah, akal adalah daya pikir yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia, kemudian diberi muatan tertentu berupa kesiapan dan kemampuan yang dapat melahirkan sejumlah aktivitas pemikiran, serta dapat membedakan yang salah dan yang benar, yang berguna bagi kehidupan manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan nafsu dalam bahasa Melayu, nafsu bermakna keinginan, kecenderungan, atau dorongan hati yang kuat. Jika ditambah dengan kata hawa atau hawa nafsu, biasanya dikaitkan dengan dorongan hati yang kuat untuk melakukan perkara yang tidak baik. Ada kalanya bermakna selera jika dihubungkan dengan makanan. Nafsu syahwat pula berarti kebirahian atau keinginan bersetubuh. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal dan nafsu. Setelah akal dan nafsu diciptakan, mereka dipanggil untuk menghadap Allah. Terjadilah dialog di antara mereka dengan Allah. Dalam sebuah kitab karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Syakir Al-Khawbawi menerangkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan akal, maka Allah telah berfirman, "Wahai akal, mengadaplah engkau." Maka akal pun mengadap ke hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Lalu akal pun berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, mengadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab, sebaliknya mendiamkan diri. Kemudian Allah berfirman lagi, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksanya dengan neraka jahim selama 100 tahun dan kemudian mengeluarkannya. Kemudian Allah berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa nafsu itu dalam neraka Ju' selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan, maka Allah berfirman, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Akhirnya nafsu mengakui dengan berkata, "Aku adalah hambamu dan kamu adalah Tuhanku." Dalam riwayat lain, nafsu dihukum di neraka selama 70.000 tahun. Dalam kisah ini, dapatlah kita mengetahui bahwa nafsu itu adalah sangat jahat. Oleh itu, hendaklah kita menguasai nafsu itu. Jangan biarkan nafsu itu menguasai kita. Sebab kalau dia yang menguasai kita, maka kita akan menjadi hancur terkubur dalam dosa.